Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Biar shalom Tuhan, damai sejahtera, sukacita, bahkan kekuatan yang baru saudara akan menerimanya. Apapun yang sedang saudara lihat hari ini, mungkin apa yang saudara minta dan doakan belum terjadi dalam hidupmu, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan saudara kekuatan untuk melewati hari-hari, sehingga apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam hidup saya dan saudara. Sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara, teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya Kaulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup ini, menjadi pertolongan kami. Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita, menyatakan bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Dari hati yang bersuka cita kami katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari bersama-sama nyatakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Oh. Kaulah menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan yang tinggal dalam kami, yang menjadi kekuatan, yang menopang hidup kami, Juru Selamat kami, Allah yang kami percaya. Buka hatimu sama-sama katakan,
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kaulah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
Sumber kekuatan, sumber pertolongan, Allah yang ku percaya, menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhanku, Allah yang ku percaya. Oh Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik setiap kami dalam kebenaran. Sederhanakan kata kalimat dari firman-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Haleluya, salam kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di channel MAP Virtual Church. Hari ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kita percaya apa yang kita lakukan kalau dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kita. Nah, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah firman ini bisa memberikan hikmat, ya, memberikan pengertian, menuntun saudara ke dalam segala kebenaran. Dan tentu apa yang disampaikan, ya, firman Tuhan yang disampaikan ini, perkataan Tuhan, dan itu membangun kita yang mendengar dengan sungguh-sungguh, merubahkan yang mendengar dengan sungguh-sungguh, dan juga memberikan kekuatan atau damai, sukacita bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita mengenai pesan kehidupan Anda. Ya, membagikan pesan kehidupan Anda. Itu tema kita, membagikan pesan kehidupan Anda. Nah, tentu saudara, kita semua punya pengalaman-pengalaman hidup, dan di dalam kehidupan kita ini banyak yang orang lain tidak alami, ya, yang kita alami orang lain tidak alami, atau sebaliknya, orang lain yang mengalami kita tidak mengalami. Itu makanya kenapa Tuhan juga menyuruh kita untuk bersaksi, ya. Dengan pengalaman-pengalaman kita bisa menjadi kesaksian yang baik untuk membangun iman orang yang mendengarkan juga, dan juga melalui kesaksian-kesaksian saudara atau melalui pengalaman saudara, yaitu bisa memberikan semangat juga bagi orang yang mendengar, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12 saya bacakan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk tema kita hari ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan barang siapa percaya pada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Saudara, Tuhan telah memberikan kepada saudara suatu pesan untuk kehidupan saudara. Tuhan sudah memberikan itu kepada setiap orang. Ya, jika Anda menjadi orang percaya, ya, maka Anda juga menjadi utusan Allah. Setiap orang percaya itu adalah utusan Allah. Dan Tuhan ingin berbicara kepada dunia ini melalui saudara, melalui Anda, ya. Paulus mengatakan begini, kami berbicara tentang kebenaran di hadapan Tuhan sebagai utusan-utusan Tuhan. Nah, artinya setiap orang-orang percaya pada Yesus Kristus itu adalah utusan Tuhan. Ya, Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak mempunyai apapun, ya, untuk dibagikan kepada orang lain, tetapi itulah cara iblis untuk mempengaruhi saudara supaya saudara diam, tidak memberikan kesaksian yang saudara alami, yang mungkin sudah Tuhan lakukan bagi saudara. Ya, tetapi karena iblis mempengaruhi supaya saudara tidak memberitakan apapun atau merasa tidak memiliki apapun di dalam hidup saudara untuk dibagikan kepada orang lain. Itu cara-cara intimidasi si iblis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab tadi berkata bahwa barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian. Nah, di dalamnya itu pesan kehidupan Anda mempunyai 4 bagian, ya. Pesan kehidupan kita di dalam di dalam kesaksian kita sebagai anak Allah ada 4 pesan. Pertama itu kesaksian Anda. Kesaksian Anda ini maksudnya kisah tentang bagaimana Anda mempunyai hubungan dengan Yesus. Itulah kesaksian kita. Bagaimana hubungan saudara dengan Yesus, itu yang saudara harus nyaksikan kepada orang lain. Supaya orang tahu bahwa saudara itu ada hubungan dengan Tuhan, dan orang lain juga terbentuk ataupun termotivasi dengan apa yang saudara alami. Dan itu bisa membangun iman mereka juga dari kesaksian saudara. Nah, hal yang kedua, pelajaran kehidupan Anda. Di dalam kehidupan ini tentu ada pelajaran yang penting yang diajarkan Tuhan kepada Anda.
Ini masing-masing pribadi kita. Ya, kita ada diajarkan Tuhan masing-masing pada setiap orang mungkin berbeda-beda. Nah, pelajaran-pelajaran dalam kehidupan inilah ya suatu hal yang penting juga untuk dibagikan. Hal yang ketiga, gairah ilahi Anda. Artinya apa? Bagaimana saudara bersemangat di dalam hubungan dengan Tuhan. Hal-hal yang telah dibentuk Tuhan dalam diri Anda untuk paling diperhatikan. Apa hal-hal yang sudah Tuhan bentuk dalam diri saudara untuk diperhatikan itu, gitu ya, atau dipupuk, dibangun itu. Ya, tentu setiap orang punya hal itu di dalam diri saudara kalau saudara seorang yang percaya. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, kabar baik. Apa kabar baik? Ya tentu kabar baik itu dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Pesan keselamatan. Itulah kabar baik kepada setiap orang. Nah, tentu pada hal ini setiap orang percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami hal ini semua. Nah, kalau kita lihat tadi mengenai kesaksian Anda, nah, pesan kehidupan Anda termasuk kesaksian Anda. Kesaksian Anda adalah bagaimana Kristus membuat perubahan dalam hidup saudara. Itulah suatu kesaksian untuk saudara bisa bagikan kepada orang lain. Bagaimana Yesus Kristus sudah merubah dalam kehidupan saudara. Kalau kita lihat bahwa Petrus memberitahukan kita bahwa kita dipilih Tuhan supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, dari Tuhan Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Nah, inilah esensi dasar bersaksi itu. Inilah esensinya. Nah, hanya membagikan pengalaman-pengalaman pribadi Anda untuk apa? Tentang Tuhan kepada orang-orang lain. Nah, inilah salah satu fungsinya kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Harus bersaksi. Ya, Yesus berkata begini, engkau akan menjadi saksi-saksiku. Nah, bukan engkau menjadi pengacaraku, kata Yesus, bukan. Tapi apa dia bilang? Engkau akan menjadi saksi-saksiku. Ia ingin saudara, saya, ya, ia ingin kita berbagi kasih dengan orang lain. Yesus mau hal seperti itu. Berbagi kesaksian adalah bagian yang sangat penting dari misi Anda di bumi, karena kesaksian itu unik setiap orang. Kesaksian Anda dengan kesaksian saya mungkin berbeda. Ya, makanya itu penting sekali karena kesaksian masing-masing orang itu unik, sehingga saling melengkapi, dan itu menjadi suatu hal yang sangat baik bagi orang yang mendengarkan. Saya mendengarkan kesaksian saudara, mungkin saya akan termotivasi dengan kesaksian itu. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saudara melalui kesaksian saudara. Nah, itu makanya pesan kehidupan Anda termasuk kesaksian Anda. Inilah pesan kehidupan yang pertama tadi, ya, mengenai kesaksian Anda. Alkitab berkata begini, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab atau dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, cara terbaik untuk bersiap adalah dengan menuliskan kesaksian Anda dan kemudian menghafalkan bagian-bagian yang penting. Itulah cara yang terbaik. Ya, menuliskan kesaksian Anda, menghafalkan bagian-bagian yang terpenting. Bagikanlah kisah itu dalam 4 bagian. Pertama itu bagaimana kehidupanmu sebelum bertemu dengan Yesus. Itulah kesaksian tadi, ya. Kita harus membagikan hal itu sebagaimana sebelum saudara ketemu dengan Yesus. Nah, itu harus hal yang pertama saudara dalam kesaksian saudara itu menceritakan hal itu. Hal yang kedua, bagaimanakah aku menyadari bahwa aku membutuhkan Yesus. Nah, saudara tentu bisa menyaksikan itu. Bagaimana saudara itu menyadari bahwa saudara membutuhkan Yesus? Ini perlu supaya orang lain tahu, ya. Dan orang lain bisa merefleksi kembali diri mereka. Oh iya ya, seperti itu rupanya kalau orang butuh Yesus. Begitu. Nah, hal yang ketiga, bagaimana Anda memberikan hidup Anda kepada Yesus? Nah, ini perlu disaksikan kepada orang lain. Bagaimana saudara itu, ya, dengan segenap hati sepenuhnya memberikan hidup saudara kepada Yesus. Nah, hal yang keempat, perbedaan yang telah Yesus buat dalam kehidupan saudara. Nah, ini, ya, ini 4 hal yang perlu saudara saksikan di dalam menghafalkan bagian-bagian yang penting. Ya, bagikan kisah yang 4 ini tadi
kepada orang-orang sekeliling saudara, di mana saudara berada. Nah, tentu saja ada banyak kesaksian lain di samping dari hal-hal yang mengenai kisah keselamatan Anda. Ya, Anda mempunyai kisah untuk setiap pengalaman di mana Tuhan telah menolong Anda. Ya, Anda seharusnya mendaftarkan semua masalah itu. Artinya secara situasi krisis yang telah Anda lewati, Anda seharusnya sudah mendata itu. Buat list daftarnya gitu ya. Kemudian ya saudara bersikap pekalah. Dan pakailah kisah yang dapat dimengerti oleh teman-teman Anda yang tidak percaya. Bagaimana caranya supaya teman-teman Anda itu mengerti apa yang saudara alami. Nah, itu saudara hal yang pertama, pesan kehidupan mengenai kesaksian saudara. Hal yang kedua, pesan kehidupan Anda itu mencakup pelajaran-pelajaran kehidupan Anda sendiri. Nah, bagian kedua dari pesan kehidupan Anda adalah kebenaran-kebenaran yang telah Tuhan ajarkan melalui pengalaman-pengalaman dengannya. Nah, ini adalah pelajaran dan pengertian yang telah Anda pelajari tentang Tuhan. Ya, hubungan saudara dengan Tuhan dan masalah pencobaan dan aspek kehidupan lainnya. Nah, ini yang perlu saudara juga pesan kehidupan Anda yang mengenai pelajaran-pelajaran kehidupan itu yang perlu saudara saksikan juga. Nah, saudaraku, walaupun belajar dari pengalaman memang bijaksana ya, setiap orang belajar dari pengalaman itu sangat bijaksana, tetapi lebih bijaksana lagi bila saudara belajar dari pengalaman orang lain, ya. Kalau kita belajar dari pengalaman kita sendiri, ya itu memang hal yang baik. Ya, sehingga kita mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman yang tidak baik, ya kita tidak mengulangnya gitu ya. Tetapi lebih bijaksana lagi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Sehingga kita bisa lebih mendalami dan lebih fokus lagi di dalam merubah. Kalau ada hal-hal yang kita lihat di orang lain itu yang mungkin perlu dirubah di dalam kehidupan yang akan Anda lakukan, begitu. Nah, makanya saudara ini sangat penting. Tidak cukup waktu untuk mempelajari segala sesuatu dalam hidup dengan cara mencoba-coba, ya. Tidak cukup waktu kita. Jangan coba-coba. Tidak semuanya itu baik untuk coba-coba. Kita harus belajar dari pelajaran-pelajaran hidup orang lain, ya. Nah, Alkitab berkata begini, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Nah, jadi teguran itu, ya itu sangat baik. Tapi teguran orang yang bijak, ya bukan setiap orang yang menegur saudara. Mungkin orang yang tidak percaya Tuhan atau orang jahat begitu menegur saudara, ya itu bukan seperti itu maksudnya. Tetapi teguran orang yang bijak itu seperti cincin emas, ya artinya hal yang baik begitu saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang dewasa itu mengembangkan kebiasaan untuk mengambil sari pelajaran dari pengalaman sehari-hari. Saudara kalau dikatakan sudah orang dewasa, ya saudara itu mengembangkan kebiasaan untuk mengambil inti pelajaran dari pengalaman sehari-hari. Dari situ saudara ambil inti-intinya, sehingga saudara bisa lebih ke depannya itu akan lebih mengutamakan hal-hal yang penting, ya hal-hal yang berguna gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang kedua. Hal yang ketiga, pesan kehidupan Anda itu mencakup tindakan membagikan kerinduan ilahi Anda. Bagaimana kerinduan Anda dengan Tuhan, ya, itu tentu perlu pesan itu dibagikan kepada orang lain. Itu yang tadi yang kita bilang gairah ilahi Anda. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu penuh gairah. Dia juga menyukai beberapa hal yang kita penuh dengan gairah, ya, dan membenci beberapa hal dengan penuh gairah juga, ya. Artinya tidak hanya hal-hal yang baik mungkin kita bergairah, tetapi hal yang kurang baik yang dibenci Tuhan pun kadang kita bergairah. Nah, jika Anda hidup semakin dekat dengan Tuhan, Ia akan memberikan kepada Anda suatu gairah, ya, memberikan suatu gairah untuk sesuatu yang sangat dipedulikannya supaya Anda dapat menjadi juru bicaranya di dunia ini. Kalau saudara sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, maka Dia pasti memberikan gairah kepada saudara, sehingga saudara bisa menjadi alat bagi Dia atau juru bicaranya untuk apa yang Dia kehendaki,
sampaikan melalui saudara di dunia ini. Nah, gairah itu mungkin tentang banyak hal ya, tentang suatu masalah kah, atau tentang suatu tujuan, tentang suatu prinsip-prinsip, atau tentang orang lain ya. Itu banyak hal yang mungkin Tuhan mau pakai saudara ya, memberikan gairah mengenai hal-hal itu. Nah, makanya kalau kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan, ya punya hubungan dengan Tuhan, itu hal-hal yang di luar daripada pemikiran kita pun bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, tentu ini semua apa? Ini semua untuk lebih kita lagi mengenal Tuhan, lebih lagi kita memuliakan Tuhan. Itu tujuan dari semua ini. Dan saudara, Anda tidak dapat menahan diri sendiri dan tidak membicarakan apa yang paling Anda pedulikan, karena Yesus berkata begini, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, ada dua contoh. Daud berkata begini, gairahku untuk Tuhan dan pekerjaannya menyala kuat di dalam diriku. Dan Yeremia berkata begini juga, firman-Mu menyala dalam hatiku dan tulangku, dan aku tidak dapat diam. Ini kalau sudah Tuhan bekerja dalam diri seseorang, ya, diri saudara umpamanya, pasti ada gairah yang luar biasa. Nah, Tuhan memberikan kepada sebagian orang gairah untuk memperjuangkan suatu masalah. Mungkin dia menghadapi suatu masalah, tetapi dia bisa mendapat gairah dari Tuhan untuk memperjuangkan hal itu sehingga bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, seiring itu ada masalah yang mungkin secara pribadi mereka alami, seperti umpamanya kecanduan, ya, depresi, penyakit, kesulitan, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dialami oleh setiap orang, tetapi Tuhan memberikan gairah untuk bisa menang atas segala masalah-masalah itu. Nah, ini hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan di kehidupan kita, ya, mengenai gairah ini yang harus saudara bagikan juga bagi orang lain. Hal yang ketiga, pesan kehidupan Anda mencakup kabar baik. Ya, kalau kita bilang tadi kabar baik itu adalah mengenai keselamatan. Apakah keselamatan ini atau kabar baik ini sebenarnya? Kalau di Alkitab dikatakan bahwa kabar baik menunjukkan bagaimana Tuhan membuat orang benar dengan dirinya sendiri, itu dimulai dan diakhiri dengan iman. Ya, jadi Tuhan membuat orang itu benar dengan dirinya sendiri, tetapi dimulai dengan semuanya dengan iman. Nah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kabar baik adalah ketika kita mempercayakan pada anugerah Tuhan. Itulah kabar baik. Dosa kita diampuni, itulah kabar baik. Kita mempunyai tujuan hidup, itulah kabar baik, ya. Dan kita menerima janji masa depan di surga, itulah kabar baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Dan inilah pesan kehidupan kita mengenai kabar baik yang kita terima dari Tuhan. Dan ini harus kita bagikan. Ya, bagikan kepada orang-orang lain, orang-orang percaya atau tidak percaya, supaya yang belum percaya itu bisa percaya dan mereka bisa menerima seperti saudara terima gitu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ini hal-hal pesan dalam kehidupan kita yang perlu kita bagikan kepada orang lain. Dan saudara juga harus tahu bahwa apakah yang Anda rela lakukan supaya orang-orang yang Anda kenal mau ke surga, ya? Apakah mengundang mereka ke gereja, berbagi kisah Anda dengan dia gitu ya, memberikan suatu hal-hal yang rohani, baik buku rohani kah diberikan bagi dia supaya apa? Ada yang saudara bagikan untuk mereka itu rindu dan masuk ke surga gitu ya. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pesan kehidupan kita ini kita bagikan kepada orang lain, dan tujuan Tuhan memang supaya kita jangan hanya mengalami pribadi dengan Tuhan tetapi tidak membagikan kepada orang lain. Makanya tadi ada 4 hal tadi yang perlu kita bagikan di dalam pesan kehidupan kita. Nah, semua ini tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya pengalaman dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa membagikan pesan kehidupan atau kesaksian kehidupan saudara kepada orang lain? Makanya saudara, kita harus punya pengalaman dulu dengan Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, banyak hal kita harus pedulikan orang-orang yang tidak percaya karena Tuhan mempedulikan mereka. Ya, banyak hal tidak hanya orang-orang yang percaya yang kita pedulikan. Makanya pesan kehidupan saudara tadi itu dibagikan kepada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya.
Alkitab berkata begini, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Kasih yang sempurna mengusir semua ketakutan. Jadi saudara tidak perlu takut kalau saudara mengasihi setiap orang. Setiap orang itu berarti bukan hanya orang percaya saja, tetapi orang yang tidak percaya. Jadi saudara, kalau kita mengasihi, tidak ada ketakutan kita untuk membagikan hal-hal yang mereka belum ketahui mengenai Tuhan Yesus umpamanya, atau mengenai hal-hal kerajaan sorga, mengenai keselamatan, mengenai pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan, ya. Dan itu penting supaya mereka ya juga bisa mengalami apa yang saudara alami, atau mereka bisa mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, sehingga apa? Tuhan disenangkan. Nah, hal ini yang berkenan bagi Tuhan. Setiap orang yang percaya itu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan keselamatannya sendiri, tetapi setiap orang yang percaya, yang mengikut Yesus, harus membagikan kehidupan mereka bagaimana mengikut Yesus dengan orang lain, dan juga harus mengasihi, karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita punya kasih seperti dikatakan oleh firman ini tadi, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara benar-benar mengasihi orang yang belum percaya, tentu saudara tidak akan takut memberitakan firman kepada mereka dalam hal bagaimana Tuhan bagaimana Tuhan mengasihi saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Nah, itu perlu semua kita bagikan kepada setiap orang, baik percaya dan tidak percaya, supaya orang belajar dari situ, orang juga dibangun dari situ, dan juga nama Tuhan dimuliakan dari situ, dan setiap orang boleh mendapat keselamatan. Inilah tujuannya, supaya semua orang datang kepada Tuhan dan semua beroleh keselamatan. Makanya firman Tuhan menyatakan, pergilah, beritakanlah firman itu sampai ke ujung bumi, supaya setiap orang bisa diselamatkan. Inilah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai alat di tangan Tuhan, ya, biji mata Tuhan. Dan Tuhan tadi sudah bilang di firman-Nya tadi, dikatakan bahwa melalui pengalaman-pengalaman kita pun bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang penting kita renungkan, ya, mengenai pesan dalam kehidupan kita yang mesti kita bagikan kepada orang lain, supaya jangan kita hanya menyimpan untuk diri kita sendiri, baik itu yang hal yang baik, baik itu yang hal kurang baik. Apa yang saudara alami, tentu banyak hal yang perlu orang lain juga tahu, supaya orang lain itu lebih lagi bisa, ya, mengatasi, kalau memang itu masalah, bisa mengatasi dengan lebih baik lagi daripada yang mungkin pernah saudara alami. Atau kalau hal itu memang hubungan dengan Tuhan yang mungkin merubahkan saudara, bisa orang lain juga rindu untuk dirubahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang pesan yang perlu kita renungkan untuk firman Tuhan kali ini. Biarlah Roh Kudus yang selalu memberkati dan memberikan hikmat bagi saudara, supaya lebih memahami dan mengerti firman lagi, dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana pesan dalam kehidupan kami untuk kami boleh bersaksi, supaya apa yang ada dalam kehidupan kami ini boleh juga dialami oleh orang lain. Terlebih-lebih yang belum percaya bisa percaya kepada Tuhan, dan mereka beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap mereka yang mendengar. Bagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Bapa, biarlah sebelum kami selesai, biarlah Tuhan memberkati. Kekasih Kristus, arahkan hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, berkati saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, membawa kita bersama-sama untuk sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.